kita harus bahasa kerennya merestorasi lagi gitu pariwisata yang kita telah lakukan selama ini. Apa yang hilang saat COVID, ternyata pariwisata itu terbukti gagal untuk melindungi kehidupan kita gitu. Banyak saudara-saudara kita yang lay off, yang kerja dapat double digit, akhirnya sing mana apa. Selama sebelum COVID gampang nyari pekerjaan, setelah itu COVID, dan setelah COVID tertatih-tatih. Apalagi setelah COVID ini muncul banyak sekali pesaing-pesaing baru yang mencoba untuk mencari peruntungan di Bali. Terus sebagai orang Bali, orang Sanur atau orang Intaran, apa gitu yang bisa kita belikan sebagai apa namanya mata penghidupan kita setiap hari yang berbeda dari orang luar yang mencoba peruntukan di Bali. Itu yang coba kita jawab dengan hadirnya Sungai Bahari Intaran. Kurun waktu 1960-an saat mulainya mass tourism sampai 2019. Ternyata yang dijual adalah alam yang merupakan penghasil kebudayaan. Alamnya bagaimana tata kelolanya? Dari darat kita punya Kramo Subak yang melestarikan sawah. Di bahari kita punya Kramo Bendegel yang mengelola lautan sepanjang desa adat Intaran. Secara kewilayahan ternyata menguasai 6 km bibir pantai. Dan dengan banyaknya potensi yang kita punya, masih ada orang Sanur yang tidak bekerja dan dapat gaji di bawah 2 digit. Itu kan gimana? Sedangkan kayak sebelah kita kali setiap hari bawa tamu, penghasilannya sekian puluh juta, ratusan juta. Sedangkan kita hanya jadi pegawai. Jadi ada sesuatu potensi yang kita luput selama ini. Itu rentannya kita sebagai masyarakat Sanur, karena tidak memiliki modalitas yang cukup besar. Jadi kita cukup gampang diombang-ambingkan dengan janji-janji berupa penguasaan ekonomi yang kalau misalkan dikapitasi lebih panjang ternyata tidak seberapa. Kita bisa mengelola itu sebagai wilayah konservasi yang bisa mendatangkan cuan dari eksportir karang. Kalau ini demand-nya ada gitu. Kawasan di Sanur itu sawah kita memiliki elevasi 0 sampai 5 meter di atas permukaan laut. Dan sawah ini sejak zaman dulu kakek moyang buyut kita itu merupakan kawasan konservasi air. Jika adanya hujan yang berlebih atau air kiriman, air itu akan tertahan di sawah, diserap beberapa hari atau minggu bulan. Setelah itu muncul di sember-sember rumah kalian. Tapi sekarang yang terjadi, airnya bermuara di depan rumah karena degradasi sawah yang alih fungsi menjadi perumahan gitu. Berbelanja beras yang kita tidak tahu itu asalnya dari mana. Pura Baliagung itu sebenarnya merupakan upacara untuk pemuliaan tanaman-tanaman pangan, khususnya beras yang ada di Intaran. Tapi beras itu dibeli oleh tengkulak, selanjutnya jalur supply-nya kita nggak tahu kemana. Jadi kita makannya beras yang yang tidak diupacarai. Itu merupakan impact negatif dari kita tidak mampu memuliakan potensi yang ada di sekitar kita. Kurang lebih itu dari Sungai Bahari. Dan kalau kalian dari Sanur, sebenarnya kalian juga merupakan anggota dari Sungai Bahari Intaran, karena Sungai Bahari Intaran itu sudah diakui oleh desa dinas dan desa adat. Mungkin kedepannya setelah acara ini kami berharap kita bisa kolaborasi bareng antara Truna-Truni desa Sanur Kaup bisa ya bukan membantu kita sebenarnya. Kalian itu membantu diri kalian sendiri untuk mempersiapkan kehidupan kalian ke depan gitu. Jadi
Kalau kalian ikut tanam terumbu karang, kalian sebenarnya tidak membantu saya, tidak membantu karena tidak membantu semua pohon yang ada di belakang, tapi kalian membantu diri kalian sendiri. Dia menambahkan sedikit ilustrasi tentang Sungai Bahari. Sungai Bahari itu asal katanya sungai dan bahari. Kita didirikan atas kepedulian kita terhadap lingkungan. Sungai Bahari itu mendapat pengesahan atau pengakuan dari pemerintah, yaitu di bawah BWS. BWS itu adalah Balai Sungai Penida, yang di bawahnya itu, di atasnya itu adalah DUPN. Terus kita sudah juga diakui oleh secara adat, kita berlindung di bawah adat Untaran dan kalau kita di secara kedinasan. Nah, kenapa kita namakan sungai dan bahari? Karena kita berkegiatan di dua lini. Apapun yang kita lakukan untuk penyelamat lingkungan tidak bisa di hilir aja, tidak bisa di hulu aja. Terus kita dari hulu ke hilir. Hulunya adalah sungai. Kenapa sungai? Kalau kita berbuat sesuatu, memelihara lingkungan, apalagi di laut gitu, karena asal mulanya semua pencemaran berasal dari daerah hulunya. Pada saat itu turis-turis yang datang ke Bali hanya nginap. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menambah komponen di dalamnya yang belum belum dilakukan oleh beberapa pihak yang sudah melakukan sebelumnya. Ini sudah melalui beberapa percobaan sehingga yang paling sempurna dan paling cepat terumbu karang hidup di media ini. Ini mengandung mineral cukup tinggi. Ada apapun itu bahan dasar yang mengandung mineral, yang terutamanya sesuai dengan kandungan kapur. Nah itu, terus dicampur dengan semen dan pasir. Nah, kita pakai yang pertama sebenarnya media kita ini. Ini media awal yang kita pakai. Ini memang pada saat itu kita belum menemukan teknis yang bagus. Bagaimana caranya supaya cepat dan efisien. Sapi besi sangat mahal karena kita semua ini bergerak tanpa modal. Nah, jadinya memang tanpa modal, tetapi begitu kita bergerak mensosialisasikan bahwa kita melakukan konservasi, beberapa pihak masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat membantu kita untuk beberapa permodalan untuk membeli tali ini, tetapi lebih murah dari besi. Besi kerugian kita adalah satu, pertama mencemari lingkungan laut karena dia korosi. Hasil korosi itu mencemari pasir yang ada di dasarnya. Itu menjadi kena dia korosinya dan tidak pernah hilang. Nah, kalau kita pakai ini dalam kurun waktu setahun sudah tidak ada. Ini akan menyatu menjadi karang. Dia akan ditumbuh karang dan hilang menjadi karang sendiri. Sama dengan plastik yang ada seperti ini. Itu nanti kurun waktu, kalau yang ini cuma 6 bulan sudah hilang. Kalau media ini setahun lah. Terus dari media ini kita nanti di bawahnya ini kita balik seperti ini kita isi karang yang lepas, karang mati. Bagaimana karang mati ini dia bisa jadi hidup. Ini sudah mati bertahun-tahun, dia sudah mati, kita masukkan ke sini berbentuk seperti bola besar. Nah, di sanalah kita nanti kaitkan terumbu karangnya sehingga dia hidup kembali. Karang yang sudah mati semua dia seperti hidup, padahal dia cuma ditumbuhi oleh karang yang baru. Nah, itu kemudian ada bibit. Nah, ini hidup. Ini bibit terumbu karang kita yang kita punya. Tapi ada berbagai jenis, sekitar kalau di Bali itu sekitar 60-an jenis terumbu karang ada. Ini dengan harga yang cukup mahal, jadinya kita berusaha untuk membuat indukan di lokal kita. Nah, ini pertama dasarnya. Kemudian yang pertama kita pakai dulu media ini. Ini media pertama. Ini akan direkatkan. Ini ada dua sisi. Ini diikat dengan kabel tis.
Kemudian kita punya media yang baru, yang paling mudah, paling cepat dibikin dan paling cepat tumbuhnya seperti ini. Ini medianya kita cuma sekali saja. Ini tidak bergoyang. Ini rahasia yang paling penting. Yang penting tanaman yang kita tanam ini tidak bergoyang, karena dia kalau dia bergoyang untuk pembuatan akarnya nanti dia selalu lepas. Di sini ke media dasarnya, talinya yang mengikat ini bisa, karena talinya nanti ini kalau tumbuh karangnya ini dia akan memisah tali ini masuk. Kemudian talinya ini juga jadi karang. 87 sampai 90 dan sebelumnya itu kita bisa tawar-menawar ikan di pasar dengan pengepul. Berapa banyak, berapa kilo kita akan cari ikan. Itu masih bisa sampai tahun 90. Dan mengembangkan itu selamanya, tetapi adik-adik nanti, generasi muda nanti. Mudah-mudahan adik-adik Truno-Truni Intaran mau bergabung kepada kami. Kami akan jadikan satu organisasi yang satu adalah menyelamatkan lingkungan kita sendiri, kedua adalah bagaimana kita dapat menikmati apa yang kita lakukan. Tolong bantu pegang satu lagi. Habis itu sisanya teman-teman yang lain itu membantu memasukkan karang-karang yang mati berserakan ada di sekitar site, masukkan, bantu yang mau bantu masukin, ini banyak sekali karangnya. Kemarin ada renovasi di Pura, ternyata karang-karangnya ini tidak dipergunakan lagi karena banyak yang patah, rusak dan lain sebagainya. Itu selanjutnya kita punya inisiatif untuk kembalikan lagi dia ke laut. Nah, kedepannya kita memiliki banyak sekali kebutuhan untuk pembuatan tempat ibadah, pura dan lain sebagainya. Nanti kita bisa produksi karang ini sendiri. Karang seperti ini, buatan dengan media dasar seperti tadi. Ada beberapa komponen di sana, kita bikin seperti cor, kayak begini, dan ingin bentuknya seperti ini bisa. Ini pun kita nanti kalau bawa ke laut, ini akan karang ini akan berbentuk ini juga ukiran ini. Atau lo adik-adik nanti coba ambil biar langsung dipraktek. Apa itu namanya? Kencang. Bahasa Balinya kenyat gitu. Langsung Pak, biar dipraktekkan langsung. Jor. Ridang ya. Oh. Tetapi sebenarnya ini pengikatannya kalau dia full kita lihat dasarnya. Nanti dari posisi bisa di sini langsung diikatnya di pojokan, bisa talinya diikat langsung, bisa medianya. Yang penting bagaimana caranya ini yang tidak bergoyang. Itu pentingnya. Karena sedikit aja bergoyang karena empasan ombak, dia akan lama tumbuhnya, karena ini akan lepas-lepas. Begitu dia mau bikin akar, lepas dasarnya. Nah ini kita inikan, nah ini kita ikat langsung ini. Nah, penting ini dalam tali ini bagus dia leketnya, bisa di medianya, bisa juga di karangnya, tidak apa-apa. Ini harusnya model ini. Silahkan adik-adik bisa mencoba bagaimana cara mengikatnya, medianya, ditekan, tekan saja sehingga dia lengket. Ini nanti sama saja. Kalau ini susah ngikatnya di tali, ini biar talinya bisa turun dari sini aja. Yang penting yang di sini letaknya di sini. Ini kita nanti ikat di sama, yang penting tidak bergoyang. Ya coba silakan Pak. Diikat, langsung diikat. Kalau nggak dicoba nggak paham, nanti akan semakin asik nanti. Dicoba dulu baru beli. Kapan nih? Besok mau ikut bawa kamera. Jam berapa nih Pak? Jam 3 sore kumpul di sini, nanti patutnya juga bawa kamera, biar lebih banyak yang bikin dokumennya. Kena ya, kalau talinya pendek. Itu bisa kita.
Dia mau ke tengah. Jadi gaya ini khusus sama anak praktek. Khusus untuk edukasi. Seperti Pak Kene, Pak Krian. Iya. Jadi Palu. Habis itu langsung ditaruh di sini. Dari posisi. Nanti kalau misalkan besok ada kesempatan untuk ke dalam harus Pakai apa itu sepatu, namanya, pakai sepatu, bawa bawa kaca. snorkeling. Kalau tidak ada kaca, barangkali di sini akan beberapa disiapkan. Si menentukan prestasi gitu. Kalau terumbu karang juga seperti itu. Kalau di daratan lebih mudah, kalau nanti di laut sedikit Ada lebih. tantangan. Ada Ya, bisa nanti kena karang ada. Yang penting setelah dia tumbuh baik, yang penting ini senangnya bukan main. apa namanya? Oh, kalau kurang kuat. Bisa ya, bisa. Kalau ini kurang kuat. Nah, itu. Sininya Agak dekat dari sini boleh ke sana, boleh dimasukinnya dari sini. Jadi cabai. Moyong dia. Yang kalau Atong biasa. Fungsi beton dah. Ya. Yang penting ini pertama, kalau ini kan ini yang penting ini kan medianya. Cari media yang pas dia duduk. Nah, ya. Emang ngapa gunting, Pak? Gunting tuh. Gitu, di tali itu ya. Di pelampung ya. mau coba. Dekatin ke karang. Ya enggak bisa lagi. Yang ini ya guys ya. Nah, biar di sana nanti geser ke sini. Dapatkan dulu sama Wali. Ben manian dulu anggo bungkung nih. Kurang dalam tuh. Jangan ragu-ragu. Harus lagas. Ini langsung tekatnya. Yang dia bisa duduk gitu. Nyaman gitu lah. Kalau di sini bisa duduknya bagus. Nah, iya. Ben mani onyang kemilu nih. Kalau ada mungkin kita bisa siapin nokalnya. Boleh itu apa namanya tangkainya itu boleh di talinya di atas tangkai. Kalau kita udah praktek di sini, kalau diajak turun kan udah sedikit paham dah ini caranya. Kalau langsung terjun ke lapangan nanti paling bingung. Belum minum air. Dan proyeknya sekarang itu nggak mau pulang dia. Orang sudah mau naik perahu semua, dia masih aja karena sudah melihat di bawah air itu beda sekali. Ada kecuan Ada kehidupan banyak. Terutama yang menarik di sana ikan-ikan yang berwarna-warni dan berbagai bentuk jenis banyak sekali. Sama seperti kita di sana ada yang namanya capungan, ada yang namanya burung. Ini kayak burung. Saya melakukan ini belajar dari sana juga transplantasinya sehingga ada ilmunya dan bahan-bahannya juga kita dapat sontek dari sana. Untungnya saya pernah di sana jadi bisa melakukan. Itu yang tadi disebutkan sebagai potensi gitu. Karena kita punya hasil alam yang luar biasa, habis itu kita punya entitas untuk badan usaha, misalkan seperti desa adat punya Bumda, desa dinas punya Bumdes.
seharusnya idealnya BUMDes dan BUMDa itu usahanya itu bergantung dari bagaimana potensi yang dimiliki oleh desa gitu. Nah, ini salah satu potensinya terkait dengan perizinan bagaimana nanti itu kan bisa dicari, tapi yang paling penting kan bagaimana supply-nya dulu supaya kita ada gitu. Itu kuncinya. Karena dibutuhkan kan kontinuitas. Kalau tidak kontinu mungkin orang cuma sekali aja udah nggak dapat lagi. Makanya sekarang kita konservasi ini secara besar-besaran agar siap kita untuk pasar kemudian. Atau perusahaan sebesar multi-billion company pun dia itu mindsetnya nggak di benefit. Tapi apa? Kira-kira apa? Oh, apa? Apa mindset yang harus ditanamkan jika kita ingin melakukan suatu hal-hal yang besar dan berimpact besar? Seperti beberapa podcast itu pun juga mengatakan bahwa multi-billion company itu konsep targetnya dia bukanlah di profit dan benefit. Kata nyerah nih, nggak ada yang mau dapat reward nih. Berlanjut baju kaosnya kasihan, baju kaos berlanjutan. Kapan lagi dapat baju Stampes? Ada baju Kontinuitas. Oh ada. Itu memang harus, tapi bukan itu. Jadi mindsetnya apa? Konsisten. Itu udah tadi itu. Kepastian. Resistensi kan penolakan. Oh, bukan ketahanan ya, resistensi. Apa kira-kira? Nyerah aja dah ya. harus punya pikiran itu baru kita ke depannya bisa berjalan tanpa memikirkan apa yang mesti gini. Ilustrasi lagi. Kalau kita dapat, kalau kita berbuat sesuatu jangan berharap hasilnya dulu. Dari Nokia, BlackBerry, Android sama iPhone. Apa yang ditawarkan dari handphone ini sehingga kita bisa mau beli? Satisfaction saat kita menawarkan sesuatu sehingga orang itu man nyewa alat snorkeling free. Karena mindset itu kita harus di servis apapun itu. Karena pada dasarnya bergaul dengan alam pun seperti apa yang kita lakukan ini, kita harus, kalau orang Bali itu bilang konsepnya, kalau tadi dia yang jawab ngaya, itu yang harus ini. Karena kita jalan ini Sungai Bahari Intaran baru jalan 1 tahun. Juga ngaya. Butuh mindsetnya ngaya, butuh apapun buat anak abang. Sengelah tali, abang nih tali. Sengelah bekal, bis abang nih. Dibawain loh. Dan kita nggak ada minta kalau kamu susah-susah persyaratannya ngasih kita uang, lebih baik simpan aja uang. Dan mereka ngasih dengan gampang gitu. Konsepnya harus servis. Ya. Jangan kita melakukan, kita bersih-bersih nanti orang lain yang menikmati, jangan seperti itu. Dan apa kita dapatkan, jangan seperti itu. Tapi kalau kita lakukan sungguh-sungguh, yang kita dapatkan nanti pasti kita menanam padi. Yang kita dapatkan juga berat. Yang mau ikut jam 3 boleh. Bapak bisa kok. Bawa ini yang underwater ya. Pro seperti itu yang dikelola oleh orang Sumatera, orang Jawa. Itu 80% Kuto itu dikelola oleh orang luar. Mereka tidak akan mau tahu apakah ini budaya, apakah ini lingkungan yang dimiliki. Dia lakukan apapun yang dia dirikan tanpa ada batas. Pak Kadusnya di Madi Jambiantaro. 1, 2, 3, ancet ke nenek. Turun. Terima kasih. Terima kasih. Oh, berarti Maro yang orang terima kasih, nasnya mesti